performanya ya naik turun kan musim ini Chelsea sampai konsisten di peringkat 10 ya. Konsisten nggak tuh bahasanya? Kan sekarang kan dengan nama besar Chelsea ya harusnya mereka ada di top 4 ya bahkan ya. Gue langsung ke pertanyaan pamungkas saja deh. Chelsea, MU bermasalah. Pochettino dan Ten Hag, siapa duluan yang dipecat kira-kira? Kalau saya melihat sih peluangnya Pochettino lebih besar ya. Pochettino lebih besar buat dipecat karena MU sekarang lagi struggle lah ya istilahnya. Mau ngomong jelek juga nggak sopan juga gitu. Ya struggle lah, lagi struggle gitu. Lagi struggle ya, masih sebenarnya masih ada kesempatan buat bangkit lah mungkin di musim depan dengan datangnya pemilik baru Ineos ya, harapannya MU bisa lebih baik ketimbang musim ini. Nah ini menarik nih, harapannya bisa lebih baik daripada musim ini. Apa yang harus dilakukan MU supaya bisa lebih baik di musim depan? Ya pasti manajemen baru yang minoritas ini 25% bisa awalnya pasti segera menelaah nih, maksudnya apa sih yang salah di tubuh MU gitu kan. Entah dari manajemen lama, terus juga dari segi pemain, segi pelatih gitu kan. Mungkin kan ya datangnya Ineos bisa jadi juga datangnya pelatih baru kan. Pelatih baru kan sekarang kan pelatih berarti Ten Hag dipecat loh? Bisa ada peluang kan sekarang kan. Rumor ya banyak lah nama-nama ya, seperti ada Roberto De Zerbi, ada Ruben Amorim juga, terus ada baru Thiago Motta kan pelatih Bolonya masuk ke list calon pelatih MU. Jadi ya kita menarik nanti sini gimana sih gebrakan dari Ineos nih, dari Sir Jim Ratcliffe ini nih, kira-kira dia bakal ganti pelatih baru atau enggak. Karena kan kalau rumor yang beredar sekarang di media-media Inggris ya rame banget sih kalau MU tuh bakal ganti pelatih ya paling nggak di akhir musim ini. Jadi tuh Ten Hag dikasih kesempatan ya buat bawa MU paling nggak bisa masuk ke zona Liga Champions. Kalau misalnya MU bisa masuk zona Liga Champions, peluang buat dipertahankan Ten Hag ya kemungkinan besar. Cuma kalau nggak masuk ke zona Liga Champions, apa alasan MU pertahanin dia gitu? Agak susah juga ya. Dan sebenarnya nggak cuma MU sih. Tadi kita juga bahas Chelsea ya. Chelsea ini menarik juga ya. Dia datangin banyak pemain, tadi udah kita bahas, tapi hasilnya belum memuaskan gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Chelsea, terutama setelah era Todd Boehly ini? Kan Todd Boehly kan datang setelah Abramovich pergi dari Chelsea ya. Kan emang keputusan vital ya, atau fatal lah bisa dibilang dari Todd Boehly itu ketika mencat Thomas Tuchel kan. Saat itu sebenarnya kan Chelsea masih ada di jalur juara Premier League ya, walaupun ada di peringkat di bawah posisi 5, cuma jarak poinnya peringkat 1 itu nggak jauh, paling sekitar 5 poin. Terus juga di Liga Champions Chelsea masih eksis dan hampir lolos ke 16 besar. Waktu itu kan dia dipecat setelah kalah dari Dinamo Zagreb ya. Oke, setelah dipecatnya Tuchel itu kan ya mulai ada badai lah di Chelsea kan, masuk ke Graham Potter, terus Graham Potter dipecat, Frank Lampard masuk kan. Ujung-ujungnya di musim panas 2023 para pemain senior Chelsea ngelihat ada keanehan di tim, ya akhirnya mereka rame-rame cabut kan. Kovacic, Edouard Mendy, N'Golo Kante kan, terus Mason Mount dan banyak lagi lah kan. Akhirnya ketika kehilangan pemain top, Chelsea datengin pemainnya dengan kualitas yang nggak sesuai dengan harganya, yang kayak Caicedo. Sebenarnya Liverpool sama Chelsea kan Smith nih, Liverpool dapetin Caicedo, tapi akhirnya Chelsea yang dapat. Terus juga Chelsea datengin Romeo Lavia dari Southampton, terus Cole Palmer, tapi nggak ada hasilnya kan. Satu lagi kan, di awal-awal Todd Boehly megang Chelsea, Todd Boehly juga berstatus sebagai direktur olahraga kan. Oh iya ya, jadi istilah dia juga owner, dia juga direktur of football gitu. Dia jadi punya wewenang buat datengin pemain-pemain yang sesuai keinginan dia, cuma nggak pas sama kebutuhan pelatih. Nah disitulah mungkin ada prahara di Chelsea, dan sampai akhirnya ya performanya ya naik turun kan musim ini Chelsea sampai konsisten di peringkat 10 ya. Konsisten nggak tuh bahasanya? Kan sekarang kan dengan nama besar Chelsea ya harusnya mereka ada di top 4 ya bahkan ya. Gue langsung ke pertanyaan pamungkas saja deh. Chelsea, MU bermasalah. Pochettino dan Ten Hag, siapa duluan yang dipecat kira-kira? Kalau saya melihat sih
peluangnya Pochettino lebih besar ya. Pochettino lebih besar. Buat dipecat karena dia nggak bisa, apalagi semenjak kalah dari Liverpool di final Piala Liga Inggris kan, desakan buat pecat Pochettino itu besar banget karena kan ya Pochettino dinilai ya dia nggak bisa milih pemain didatengin nggak bisa dongkrak performa Chelsea kan Nicholas Jackson kan lebih sering buang peluang ketimbang cetak gol, terus juga pemain pelapisnya juga kayak Armando Broja juga nggak bagus. Udah kan dilepas dipinjamkan ya ke Fulham ya. Fulham. Jadi ya Pochettino ya saya melihat kalau dibilang lebih berpulang mana lebih cepat dipecat dulu Pochettino atau Ten Hag, saya melihat sih Pochettino lebih dulu. Karena kan juga beberapa nama juga kayak Xabi Alonso juga dikaitkan sama Chelsea walaupun peluangnya agak kecil. Karena kan Xabi Alonso juga mungkin lebih condong ke Munchen ketimbang keluar Jerman gitu. Tapi bukannya ini sebagai devil advocate ya misalnya coba membela Pochettino, bukannya ini sebenarnya bukan salah Pochettino, maksudnya ini kan pemain juga bukan pilihannya dia gitu, dia datang udah harus langsung meramu tim yang sebenarnya juga ini tim baru jatuhnya, dan waktu kurang 1 tahun juga agak susah melihat tim, ya menilai tim ini harus kompak secara chemistry gitu. Ya, cuma kan di Indonesia sepak bola ini dituntut cepat kan, apalagi kan Chelsea udah ngeluarin duit tuh nggak sedikit kan. Banyak, ya. Di bursa transfer musim ini tuh ya lebih dari 3 triliun mereka keluar uang kan, jadi yang pasti Todd Boehly juga sebagai pengusaha nggak mau nunggu lama gitu. Dia pasti pengen proses yang instan, apalagi kan dia di Amerika juga punya klub baseball, softball ya, dan itu American football ya, dan itu sukses kan, dan pasti Todd Boehly pengen kesuksesan itu nular ke Chelsea. Kalau misalnya Pochettino masih terus-terusan begini, jadi pasti melihat alternatif lain kan, maksudnya sosok pelatih lain yang mungkin bisa dongkrak performa Chelsea kan. Bukan nggak mungkin Todd Boehly ngambil pelatih Brighton lagi kan, kayak De Zerbi lagi yang sekarang lagi rame kan, diincer AC Milan juga, terus juga diincer ya Liverpool juga kan sempat ngincer dia juga. Kalau De Zerbi sampai ke Chelsea ini lama-lama Chelsea ganti nama aja ya, jadi Brighton B ya. Bisa juga. Ya kan, Potter lah, kipernya Robert Sanchez lah, Cucurella lah, semua kayak diambil lama-lama. Dan ya itulah pandangan dari Mas Bur ya untuk soal Liga Inggris, di mana dia menjagokan Liverpool juara Liga Inggris, tapi MU dan Chelsea tidak masuk Liga Champion katanya gitu. Tahan, jangan serang dulu. Kalau mau serang di kolom komentar aja nanti kalau mau serang. Dan juga kalau masalah siapa dipecat, kemungkinan Pochettino ya, bukan Ten Hag. Meskipun Ten Hag juga kayaknya agak susah juga ya, kalau manajemen baru kan biasa dia pengen bawa gerbongnya dia gitu. Jadi itu aja pembahasan soal Liga Inggris. Mungkin sampai jumpa, ketemu lagi di pembahasan mungkin Liga Spanyol apa. Ini Mas Bur ini juga ahli Liga Estonia, jadi mungkin kita bisa undang juga nanti kalau bahas Liga Estonia. Dan itu aja akhir kata. Thank you Mas. Siap Mas. Thank you.